Coba lihat diri kalian sekarang. Duduk membungkuk di kegelapan, cahaya biru layar menusuk mata yang sudah merah. Dan jempol kalian terus bergerak menggeser layar seolah-olah hidup kalian bergantung pada satu postingan lagi. Sudah berapa jam kalian terjebak di sana? 1 jam? 3 jam? Atau kalian sudah kehilangan konsep waktu sama sekali? Sadarlah, kalian bukan sedang menikmati konten, kalian sedang dirampok. Waktu kalian, fokus kalian, dan kesehatan mental kalian sedang diperas habis oleh mesin kapitalisme digital yang paling jahat yang pernah diciptakan manusia. Fenomena ini namanya doom scrolling. Dan jika kalian pikir ini hanya kebiasaan buruk yang tidak sengaja, kalian salah besar. Kalian sedang dikurung dalam penjara tanpa jeruji yang didesain oleh insinyur-insinyur terpintar di Silicon Valley untuk memastikan kalian tidak akan pernah bisa berhenti. Mari kita bongkar kejahatan ini dari akarnya. Dulu, internet punya yang namanya stopping cues atau tanda berhenti. Kalau kalian baca koran, ada halaman terakhir. Kalau kalian baca buku, ada bab yang selesai. Bahkan di awal era internet, ada tombol next page yang mengharuskan kalian berpikir selama 1 detik. Apakah saya mau lanjut? Tapi apa yang dilakukan pengembang aplikasi sekarang? Mereka membunuh tanda berhenti itu. Mereka menciptakan fitur Infinite Scroll, sebuah lubang tanpa dasar yang membuat otak kalian kehilangan navigasi. Tanpa adanya titik berhenti, otak kalian tidak pernah mendapatkan sinyal untuk mengevaluasi perilaku kalian. Kalian masuk ke dalam kondisi trans, sebuah hipnotis digital di mana kesadaran kalian dimatikan agar jempol kalian terus bergerak. Ini bukan fitur, ini adalah senjata pemusnah perhatian. Kenapa mereka melakukan ini? Karena mereka menggunakan mekanisme yang disebut variable reward atau imbalan variabel. Ini adalah trik psikologis paling licik yang diambil langsung dari lantai kasino di Las Vegas. Pernahkah kalian melihat orang bermain mesin judi slot? Mereka menarik tuas berulang-ulang tanpa henti. Kenapa? Karena mereka tidak tahu kapan mereka akan menang. Itulah yang terjadi saat kalian melakukan scrolling. Kalian menggeser layar. Kalian tidak tahu apa yang akan muncul berikutnya. Mungkin video lucu, mungkin berita politik yang bikin marah, atau mungkin foto teman yang pamer liburan. Ketidakpastian inilah yang membuat kalian kecanduan. Otak kalian berteriak, satu lagi, mungkin yang berikutnya lebih bagus. Dan boom, kalian terjebak dalam loop setan yang tidak ada ujungnya. Secara neurologis, kalian sedang diperkosa oleh dopamin. Banyak orang salah paham dan mengira dopamin adalah hormon kebahagiaan. Salah besar, dopamin adalah hormon pencarian atau antisipasi. Dopamin tidak membuat kalian merasa puas, dopamin membuat kalian merasa penasaran dan ingin lagi. Saat kalian doom scrolling, otak kalian dibanjiri dopamin yang memaksa kalian terus mencari stimulasi baru. Masalahnya, sistem ini tidak memiliki rem. Seharusnya ada serotonin yang memberikan rasa cukup dan kepuasan. Tapi dalam desain aplikasi modern, serotonin sengaja disingkirkan. Mereka tidak mau kalian merasa puas. Mereka mau kalian tetap merasa lapar, tetap merasa cemas, dan tetap merasa haus akan informasi yang sebenarnya sampah. Kalian sedang memaksa otak kalian berlari di atas treadmill yang kecepatannya terus bertambah sampai sirkuit syaraf kalian terbakar habis. Jangan naif dengan menganggap ini hanya soal desain visual yang cantik. Ini adalah manipulasi psikologis tingkat tinggi. Para desainer UI UX itu tahu persis apa yang mereka lakukan. Mereka menggunakan warna-warna cerah pada notifikasi untuk memicu respon alarm di otak kalian. Mereka mengatur algoritma agar konten yang memicu kemarahan dan ketakutan muncul lebih sering, karena emosi negatif adalah perekat paling kuat untuk perhatian manusia. Mereka menciptakan kebutuhan yang sebenarnya tidak ada. Mereka memanen data biometrik kalian, memperhatikan berapa milidetik kalian berhenti pada sebuah gambar, lalu menggunakan data itu untuk menjerat kalian lebih dalam lagi. Ini adalah perbudakan modern, di mana rantainya tidak terbuat dari besi, melainkan dari kode-kode pemrograman dan piksel. Lihat dampaknya pada hidup kalian. Fokus kalian hancur. Kalian tidak bisa lagi membaca buku lebih dari 5 menit tanpa merasa gatal ingin mengecek ponsel. Kemampuan kalian untuk berpikir mendalam sedang dikanibalisasi oleh potongan-potongan konten durasi 15 detik. Kalian menjadi mudah marah, cemas, dan merasa hampa karena otak kalian terus-menerus dibandingkan dengan standar hidup palsu yang ada di layar. Mereka mendapatkan miliaran dolar dari iklan, sementara kalian mendapatkan depresi, insomnia, dan masa depan yang tumpul. Apakah itu pertukaran yang adil? Tentu saja tidak. Kalian adalah produk yang sedang dijual, dan perhatian kalian adalah minyak mentah baru yang mereka bor habis-habisan sampai kalian kering. Cukup sudah,
berhenti menjadi pion dalam permainan mereka. Kalian harus sadar bahwa setiap kali kalian membuka aplikasi itu tanpa tujuan, kalian sedang menyerahkan kedaulatan diri kalian kepada algoritma. Mereka ingin kalian tetap bodoh, tetap terjaga di tengah malam, dan tetap mengonsumsi sampah digital agar pundi-pundi uang mereka terus bertambah. Lawan balik, pasang kembali tanda berhenti dalam hidup kalian. Batasi waktu layar kalian dengan kejam. Hapus aplikasi yang tidak memberi nilai nyata selain distraksi. Kembalikan fungsi otak kalian untuk menciptakan sesuatu, bukan hanya mengonsumsi secara pasif. Ingat, setiap detik yang kalian habiskan untuk scrolling tanpa arah adalah detik yang kalian curi dari masa depan kalian sendiri, dari orang-orang yang kalian cintai, dan dari potensi besar yang seharusnya kalian asah. Jangan biarkan perusahaan teknologi raksasa ini memenangkan perang memperebutkan jiwa kalian. Letakkan ponsel itu sekarang juga. Keluar dari lingkaran setan ini. Rebut kembali kendali atas pikiran kalian. Atau kalian akan selamanya menjadi budak di dalam penjara digital yang kalian bangun sendiri dengan jempol kalian. Sekarang pilih, kalian mau bangun dan melawan, atau mau terus membusuk dalam gulungan layar yang tidak pernah berakhir ini. Pilihan ada di tangan kalian, tapi waktu kalian sudah hampir habis. Matikan layarnya sekarang.